Media Belanda ungkit timnas pusat dalam keberhasilan timnas Indonesia tahan imbang tim langganan Piala Dunia. Ya, performa timnas Indonesia dan bergabungnya Miss Hilgers dan Eliano Reginders bikin pelatih timnas Bahrain khawatir. Dan yang terakhir, China kerjain timnas Indonesia, Justin Hubner nggak peduli. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Media Belanda yang bernama Voetbal International mengungkit timnas pusat alias Belanda dalam keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang tim langganan Piala Dunia. Ya, timnas Indonesia membuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 2 poin dari 2 hasil imbang atas Arab Saudi dan Australia. Voetbal International juga menyoroti bagaimana darah Belanda mewarnai skuad asuhan Sinteyong ini dalam artikel yang berjudul Oranye Indonesia Tahan Imbang Australia. Ya, Indonesia yang diwarnai Belanda bermain imbang di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Sebanyak 10 pemain berdarah Belanda tengah beraksi. Tulis Voetbal International yang dikutip pada Kamis 12 September. Ya, media tersebut menuliskan 9 pemain tampil sebagai starting line-up seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Jay Itse, Sandy Walsh, Nathan Chow, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, dan juga Rafael Struijk. Pada dasarnya semua punya darah Belanda. 20 menit jelang akhir juga Tom Hay masuk melengkapi 10 pemain Belanda, kata Voetbal International. Hasilnya, timnas Indonesia mampu menahan gempuran Australia dengan skor akhir 0-0. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin. Timnas Indonesia bahkan mengungguli Australia dan China yang tertahan di posisi 5 dan 6 klasemen. Ya, dengan 2 poin, tim asuhan Sinteyong ini berada di urutan keempat di belakang Arab Saudi, Jepang, dan Bahrain. Tulis laporan tersebut. Dan tidak berhenti di sana juga, proses naturalisasi yang akan diikuti oleh pemain keturunan lainnya yaitu Miss Hilgers dan Eliano Reginders pun juga turut disorot oleh media Belanda tersebut. Eliano Reginders dan Miss Hilgers juga baru-baru ini memutuskan akan bermain untuk Indonesia. Tutup laporan tersebut. Ya, performa gemilang yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia usai menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi dan Australia dan bergabungnya 2 pemain baru memang cukup mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Salah satu pihak yang juga menyoroti hasil yang cukup mengejutkan yang diraih oleh timnas Indonesia adalah pelatih timnas Bahrain yang bernama Dragan Talajic. Pelatih asal Kroasia tersebut menyebut performa timnas Indonesia cukup mengejutkan di babak ketiga kali ini. Dirinya juga menegaskan bahwa semua tim cukup hebat berada di babak ini, termasuk Indonesia. Tidak ada pertandingan mudah di babak kualifikasi terakhir Piala Dunia. Semuanya tim hebat. Belajar, berjuang, belajar, dan berjuang. Lihat Indonesia. Pertandingan mereka imbang 0-0. Kami juga mendengar mereka masih menaturalisasi 2 pemain baru yang bermain di tim elit Eropa. Dan itu adalah ancaman bagi kami, kata Dragan Talajic melanjutkan. Ya, memang proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reginders untuk menjadi WNI hampir selesai. Kedua pemain ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat, yaitu saat timnas Indonesia menantang Bahrain dan China. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga menyatakan keinginannya agar Hilgers dan Reginders bisa memperkuat tim pada November 2024 nanti. Ya, kalau saya berharap mereka bisa bermain pada bulan November. Untuk Oktober sepertinya agak sulit, kata Sinteyong. Ya, di media sosial, proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reginders mendapatkan perhatian besar dari netizen. Ya, sejumlah akun kelompok penggemar timnas Indonesia memantau perkembangan proses naturalisasi kedua pemain di setiap fasenya. Ya, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024. Dalam laga nanti, China memutuskan untuk menggunakan stadion Qingdao Youth Football untuk menjamu timnas Indonesia. Stadion berkapasitas 50.000 penonton itu dipilih oleh Federasi Sepak Bola China untuk menjamu timnas Indonesia. Sebelumnya, saat melawan Arab Saudi pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September,
China tidak menggunakan Stadion Qingdao Youth Football. CFA memutuskan menggunakan Stadion Dalian Souyuan untuk melawan Arab Saudi. Banyak pemberitaan di media sosial yang menilai jika Stadion Qingdao Youth Football sangat jauh dari ibu kota China yaitu Beijing. Timnas Indonesia harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam dari Beijing untuk sampai ke Qingdao. Perjalanan itu pun tentu saja sangat akan melelahkan bagi Justin Hubner dan kawan-kawan. Sebab sebelum melawan China, Timnas Indonesia juga akan menjalani pertandingan tandang menantang Bahrain. Ya, duel Timnas Indonesia versus Bahrain merupakan laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga sempat berbicara jika Timnas Indonesia akan kelelahan karena langsung perjalanan dari Bahrain ke China. Bahkan Arya Sinulinga menyebut Timnas Indonesia akan menempuh waktu sekitar 30 jam dari Bahrain ke China. PSSI tidak mau para pemain Timnas Indonesia kelelahan. Walhasil, Federasi Sepak Bola Indonesia ini memutuskan untuk menyewa pesawat dari Bahrain ke China. Tujuannya untuk memangkas waktu supaya lebih cepat sampai ke negeri tirai bambu. Dan tidak main-main, harga sewa pesawat yang dikeluarkan PSSI sangatlah mahal. Kabarnya hampir menyentuh angka 1 miliar rupiah. PSSI berusaha terbaik agar pemain Timnas Indonesia tetap prima untuk menjalani pertandingan di China nantinya. Nah, menurut bek Timnas Indonesia Justin Hubner, ia tidak terlalu peduli dengan stadion yang sangat jauh di China. Setiap pemain profesional harus menerima konsekuensi dan jangan mengeluh. Kami memang seharusnya tidak punya alasan apapun ya untuk jarak jauh, kata Justin. Bek berusia 21 tahun itu hanya meminta kepada rekan-rekannya untuk tetap fokus menghadapi China. Tujuan Timnas Indonesia ke China adalah meraih kemenangan. Kami harus mengalahkan mereka, kata Justin. Performa Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat publik Australia terkejut, tak seperti peringkat FIFA yang diduduki. Ya, publik Australia menyoroti hasil akhir matchday kedua fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas mereka melawan Timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Selasa 10 September, skor 0-0 menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat publik Australia terkejut, tetapi yang lebih membuat mereka terheran-heran adalah performa Timnas Indonesia sepanjang laga. Tim besutan Sinteyong bermain tidak seperti peringkat yang mereka duduki saat laga berlangsung. Skuad Garuda masih bertengger di peringkat ke-133. Hal yang wajar jika fans Timnas Australia memandang rendah kualitas skuad Garuda, meski pada akhirnya mereka dibuat terkejut. Indonesia sempat menggebrak di awal laga meski pada akhirnya harus banyak bertahan dari serangan-serangan Australia. Ya, permainan Indonesia bahkan dinilai lebih berani daripada penampilan yang ditunjukkan Bahrain ketika berhasil menekuk Australia. Harapan fan Australia agar timnas mereka segera lolos ke Piala Dunia 2026 pun seolah mendapatkan pukulan telak dari Indonesia. Harapan Socorros untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mendapatkan pukulan telak lagi setelah ditahan imbang 0-0 melawan Indonesia. Pertandingan melawan Indonesia lebih terbuka ketimbang bentrokan melawan Bahrain. Ya, timnas Indonesia pun tampil sedikit lebih berani sebagai tim yang berada di peringkat ke-133 dunia. Mereka didukung sekitar 80.000 penggemar di Stadion Gelora Bung Karno sampai pertandingan berakhir, ujar mereka. Nah, sementara itu Graham Arnold dinilai sebagai sosok yang paling bertanggung jawab untuk hasil minor skuad negeri Kanguru. Selain itu, kualitas para pemain timnas Indonesia saat ini yang berada di bawah standar juga menjadi sorotan publik lokal. Selain Graham Arnold yang dikritik karena gaya permainannya yang pragmatis dan cukup mendasar, ternyata mereka menguasai bola sampai 63%, 15 tendangan sudut berbanding 3, dan melepaskan 19 tembakan ke gawang dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Akan tetapi semuanya sia-sia pada akhirnya, tulis Sydney Morning Herald.